memperbaiki celah peraturan perundang-undangan yang cenderung disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Berdasar hasil review UNCSC putaran 1 dan 2, setidaknya terdapat beberapa isu yang perlu diprioritaskan di Indonesia, yaitu saya sebut beberapa hal saja: peningkatan transparansi dan integritas sektor publik dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedua, peningkatan transparansi dan integritas sektor swasta. Ini banyak juga korupsi di sektor swasta, belum banyak disentuh. Yang ketiga, penyelesaian revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana, Mutual Legal Systems. Kemudian berikutnya ada penguatan independensi dan kelembagaan lembaga anti korupsi yang sekarang banyak mendapat sorotan. Dan yang terakhir, penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan KPK, Bang Nurul Gufron, bahwa RUU perampasan aset telah dikirim oleh pemerintah tanggal 4 Mei tahun 2022. Meskipun tanpa undang-undang ini pun selama ini kita sudah melakukan itu di dalam banyak kasus. Bahkan kita sudah merambah perampasan aset di bidang perjanjian perdata yang kemudian dilanggar. BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, itu pada dasarnya adalah perjanjian pemerintah antara perdata dengan swasta, antara pemerintah dengan swasta dalam bentuk perjanjian perdata. Tetapi 22 tahun kasus itu ngambang, saling tarik, saling mencari akal dan sebagainya. Sejak tahun 2022 kami membentuk satu tim Satgas perampasan atau penagihan atau penyelesaian terhadap aset BLBI ini. Sampai pekan lalu kita sudah berhasil merampas aset senilai 34,3 triliun, dan kita akan memperpanjang lagi. Ini perdata, masalahnya perdata, tapi kita rampas asetnya agar tidak terjadi penggerang. Apa bisa? Bisa, karena kalau itu terjadi gugatan ya kita layani bahwa mereka punya utang dan bangkit selama belasan tahun. Hadirin, tidak semua ketentuan yang termuat dalam UNCSC wajib dilaksanakan menurut hukum nasional masing-masing negara. Ketentuan dalam UNCSC terbagi atas dua pelaksana, itu mandatory offenses dan non-mandatory offenses. Mandatory offenses artinya yaitu masalah-masalah yang sudah ada kesepakatan dari seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, sehingga menimbulkan kewajiban dari negara pihak. Sebaliknya, non-mandatory offenses artinya tidak ada kesepakatan di antara peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai kegiatan yang perlu dikriminalisasi. Tidak ada kesepakatan itu artinya tidak aklamasi, ada yang setuju, ada yang tidak, gitu, sehingga tidak menjadi keputusan bersama. Nah, ditinjau dari pengertian tersebut, maka negara peserta atau state parties tidak memiliki kewajiban untuk sepenuhnya memberlakukan ketentuan UNCSC ke dalam hukum nasionalnya apabila tidak termasuk dalam kategori mandatory offenses. Saudara, peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum sepenuhnya melaksanakan seluruh ketentuan yang termuat di dalam UNCSC karena terdapat pasal-pasal yang berkualifikasi non-mandatory tadi. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh semata-mata di Indonesia ini tindak pidana korupsi yang termuat dalam non-mandatory bukan merupakan kejahatan serius. Itu serius. Ini hanya karena belum disepakati secara aklamasi oleh peer review saja. Kita tetap menganggap ini penting untuk dilakukan di Indonesia. Terdapat 4 tindak pidana korupsi dalam UNCSC yang bersifat non-mandatory
offenses, namun memiliki versi untuk lebih lanjut diatur dalam undang-undang tindak pidana kita. Ini penting. Satu, trading in influence atau perdagangan pengaruh. Seorang pejabat legislatif mempertemukan seorang swasta dengan pemerintah yang membuat keputusan, lalu dia mendapat bagian, diam-diam dan masuk penjara. Ini hanya kreativitas KPK saja. Aturannya ini belum ada secara resmi, tapi bagus itu dilakukan. Kita mesti tahu contohnya orang yang baru keluar penjara, dan banyak sekali perdagangan pengaruh itu. Nyuruh orang mempengaruhi pengadilan, pengadilannya di mana-mana dipengaruhi begini, begini. Itu banyak sekali. Saudara, perdagangan pengaruh ini merupakan satu contoh ketentuan UNCAC yang bersifat non-monetary offenses yang sepatutnya diatur, meskipun sudah berjalan dari kata Pak Dufron, sepatutnya diatur agar orang tidak berdebat lagi terlalu jauh untuk mempersoalkan ketika seseorang dikenakan tindakan hukum. Yang kedua, selain perdagangan pengaruh, ada juga tindak pidana korupsi di sektor swasta, di mana tingkat kerugian yang timbul dari kejahatan korupsi di sektor swasta itu dari tahun 2001 sampai 2015 itu mencapai 119,7 triliun. Apa tuh korupsi sektor swasta? Ya, orang mengambil keuntungan dengan mempengaruhi pejabat swasta untuk membuat kegiatan, melakukan kegiatan ekonomi dan lain-lain dengan cara melanggar hukum. Swasta dia, tapi dia melakukan misalnya monopoli, kartel dan sebagainya dilakukan secara jahat. Nah, ini juga perlu diatur karena banyak. Yang ketiga, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah atau illicit enrichment. Nah, ini banyak. Kita sudah punya LHKPN, tapi coba lihat. Barang LHKPN itu laporannya, kekayaannya resmi 14 miliar lah. Tapi setiap minggu bepergian dengan private jet. Private jet, ke luar negeri, ke mana. Mobilnya banyak, kekayaannya nggak dilaporkan banyak. Ada yang bentuknya tumpukan uang tunai dan emas-emas seperti yang terjadi pada Rafael Alun misalnya. Oleh sebab itu, kita pernah mengusulkan pembuktian terbalik. Pembebarannya sudah dilakukan oleh KPK, udah bagus. Artinya Anda dituduh dengan 1 miliar dulu, seperti yang Papua itu, tetapi sesudah prosesnya berjalan, berkembang lebih dari 100 miliar dan lebih lagi nantinya. Itu yang kita lakukan, tetapi ke depannya bagus juga kalau undang-undang pembuktian terbalik. Kalau Mahfud sebagai menteri, ketika menjadi menteri kekayaannya misalnya 25 miliar, 5 tahun kemudian kok menjadi 50 miliar, pasti tidak sesuai dengan profilnya, tidak sesuai dengan gajinya, padahal tidak punya perusahaan apapun. Ya itu langsung aja buktikan secara terbalik bahwa ini sah. Saudara, untuk kasus-kasus tertentu di Malaysia ini sudah berlaku, sudah lama melakukan studi banding tentang gimana sih kalau kita memperlakukan ini di Indonesia. Masih pada takut, tapi mari kita pelan-pelan kita usahakan yang seperti ini. Surat keempat ada lagi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat internasional. Ya, baru berita di Cina itu pejabat Indonesia menyuap ini untuk kasus ini dan sebagainya. Tidak berjalan di Indonesia, meskipun di koran-koran di negara yang bersangkutan di ART sudah dimuat pejabatnya ini menyuap ini. Tidak bisa dilacak. Cara pembuktiannya susah. Nah, seperti ini supaya tidak. Banyak juga orang asing menyuap kita. Banyak. Itu bukan hanya dalam urusan-urusan bisnis, tetapi juga dalam urusan-urusan pembuatan undang-undang misalnya, agar pasal ini begini, agar pasal ini. Itu juga ada operasi. Saudara, di imigrasi kan ada operasi asing. Nah, saudara sekalian,
Prosedur di DPR tidak selalu mudah. Kalau kita membuat undang-undang apa di DPR, seperti tadi kata Pak Bupati, kita dulu ditantang oleh DPR untuk buat RUU perampasan aset. Karena kita mengatakan studi kita buat tanggal 4 Mei sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Juga tidak mudah ketika kita memberikan koreksi-koreksi apa dibilang Mahkamah Agung itu kan independen, Anda tidak boleh ikut ke situ. Atau contoh misalnya kalau dengan DPR kita membuat undang-undang reformasi di bidang politik saja yang bisa menolak undang-undang partai politik, undang-undang susduk MPR, MD3 itu MPR, DPR itu kan tidak mudah. Kalau masyarakat sudah punya usul ini penting, tidak boleh masuk ke sana. Ini juga perlu kesadaran kolektif kita. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya kira kita harus punya kesadaran kolektif. Saya ingin memberitakan satu hal yang terakhir bahwa pekan lalu, tanggal 27 Oktober tahun 2023, kita itu sudah resmi menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Itu satu rezim anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Rezim yang diikuti terdiri dari 40 negara yang menyatakan diri anti korupsi, dan Indonesia satu-satunya negara G20 yang selama ini tidak masuk dan tahun ini masuk. Coba bayangkan kalau kita lihat sejarahnya. Pada tahun 2001 kita di blacklist oleh dunia internasional karena banyak korupsi dan pencucian uang. Tahun 2002 kita membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh FATF dibilang itu tidak bagus, perbaiki. Tahun 2003 kita perbaiki undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Nah, sudah itu kita terus berjuang. Ya, tahun 2018 kita diterima, sesudah belasan tahun diterima menjadi sebagai observer anggota tidak penuh. 5 tahun kita berjuang, pencucian uang kita garap, korupsi kita garap, penyelundupan kita garap, pendanaan terorisme kita garap. Dan tahun ini alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu kita mendapat keanggotaan penuh di FATF dan sudah diumumkan dari Paris. Saudara, akhirnya komitmen pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan parsial dan sektoral. Sinergi nasional dan internasional dalam rangka optimalisasi penerapan UNCC perlu terus ditingkatkan. Ikhtiar ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta meminimalisir siapapun untuk melakukan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.